Selamat siang, pagi, malam, sore, dimanapun kalian semua berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah komunikasi visual kelas C. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai tugas analisis perencanaan komunikasi pada desain poster. Lalu akan menjelaskan posternya nanti setelah melakukan penjelasan di PowerPoint ini. Sebelumnya kita akan melakukan perkenalan dulu nih buat anggota-anggota kelompok kita. Coba dimulai dari nama-nama yang ada di layar. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Puspita Haryanti dengan NIM 21104 11089. Perkenalkan, nama saya Miananda Emiliana dengan NIM 2110 41090. Perkenalkan, nama saya Overa Septiana dengan NIM 2110 41092. Oke, lalu perkenalkan, nama saya Ajmal Lutfi Farhani dengan NIM 2110 4 11117. Saya Rifa Ramadhani dengan NIM 21104 11119. Oke, perkenalannya sudah selesai. Mungkin kita akan langsung saja menuju ke presentasi dari bagian pertama. Untuk bagian pertama, dipersilakan. Yang pertama ada analisis objek. Nah, di sini kita menggunakan pariwisatanya yaitu Kepulauan Derawan. Kepulauan Derawan ini merupakan salah satu wisata bahari yang terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yang menawarkan keindahan alam bawah laut. Kepulauan ini dikenal sebagai objek wisata bahari. Pulau ini memiliki luas wilayah 44,60 hektar dengan jumlah penduduk mencapai 1.446 pada tahun 2016. Nah, pada kepulauan ini terdapat beberapa ekosistem pesisir dan pulau kecil yang sangat penting, yaitu terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau. Selain itu, banyak spesies yang dilindungi berada di Kepulauan Derawan ini, seperti penyu hijau, penyu sisik, paus, dan lumba-lumba. Namun, di balik keindahan alamnya yang memukai, Derawan ini diintai juga oleh bahaya yang mengancamnya. Banyak resort di Pulau Derawan yang tersebar di pesisir pantai tanpa adanya perencanaan dan pengkajian sebelum pembangunan yang menyebabkan kestabilan dinamis pantai terganggu sehingga dapat menimbulkan abrasi pantai. Maka dari itu perlu dilakukan observasi serta penanggulangan untuk mengatasi abrasi di Kepulauan Derawan ini. Oke, lalu yang kedua ini ada analisis halayak. Jadi program komunikasi ini untuk mengenai pariwisata di Kepulauan Derawan itu secara target cakupannya itu menargetkan wisatawan domestik atau dalam negeri. Nah, ini berdasarkan data dari BPS melaporkan bahwa jumlah perjalanan wisatawan dalam negeri itu sebanyak 518,59 juta pada tahun 2020. Nah, jumlah perjalanan wisatawan lokal ini ya sangat besar. Nah, makanya ini yang menjadi target utama dari program komunikasi mengenai promosi pariwisata Kepulauan Derawan. Nah, untuk segmentasi halayaknya secara garis besar itu kepada wisatawan lokal tadi yang ingin berwisata bahari. Namun buat secara khususnya segmentasi halayak yang dituju itu kita merujuk pada tingkat ekonomi itu adalah masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah. Karena akses utama ke Kepulauan Derawan itu ialah melewati laut. Dan jika dilihat dari arus terbesar wisatawan yang berasal dari Pulau Jawa, maka memerlukan perjalanan udara terlebih dahulu dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan untuk mencapai Kepulauan Derawan yang memakan biaya yang cukup besar. Maka untuk segmentasi utama dari program ini adalah masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah atau masyarakat yang hobi melakukan perjalanan dengan backpacker. Nah, selanjutnya untuk masalah opini, pemahaman dan kecenderungan halayak atau target tadi mengenai Kepulauan Derawan yang menjadi objek dari program ini secara umum itu masih banyak yang belum mengetahui potensi dan apa wisata yang terdapat di Kepulauan Derawan itu sendiri. Bahkan beberapa di antaranya itu tidak tahu sama sekali tentang Kepulauan Derawan. Nah, hal inilah yang nantinya akan diubah dan kita bahas pada tujuan komunikasi. Namun, dari beberapa masyarakat yang ditanya, itu ada beberapa yang tahu mengenai Kepulauan Derawan dan kebanyakan di antara mereka itu memberi opini positif dan menunjukkan kecenderungan bahwa mereka tertarik untuk mengunjungi Kepulauan Derawan. Dengan segala potensi dan keindahan yang dimilikinya, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Derawan ini tuh bisa jadi bisa menjadi objek wisata unggulan baru untuk sektor wisata bahari selain Pulau Bali. Oke, di sini ada tujuan komunikasinya. Yang pertama itu ada menambah wawasan. Dengan adanya poster yang akan disebarkan melalui media sosial, diharapkan halayak luas atau masyarakat Indonesia mendapatkan informasi baru mengenai wisata bahari atau pantai yang ada di Indonesia. Selain itu, halayak juga bisa mendapat pengetahuan mengenai sosial kultur yang ada di Pulau Derawan itu sendiri. Halayak juga nggak hanya mengenal Pulau Bali dan Raja Ampat sebagai wisata bahari di Indonesia, melainkan juga bisa mengunjungi Kepulauan Derawan. Yang kedua itu ada menambah daya tarik. Bertumbuhnya wawasan mengenai keanekaragaman hayati dan keindahan bawah laut
di Pulau Derawan ini bertujuan untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara agar mengunjungi wisata bahari terutama di Pulau Derawan. Hal ini bertujuan agar wisatawan di Pulau Derawan ini meningkat secara terus-menerus. Nah, yang selanjutnya itu meningkatkan ekonomi. Dengan bertambahnya minat wisatawan untuk mengunjungi Pulau Derawan akan memberikan efek positif terhadap perekonomian di Pulau Derawan. Masyarakat lokal dapat mempunyai penghasilan lebih yang dihasilkan dari sektor pariwisata yang ada, sebab masyarakat yang ada di sekitar Pulau Derawan ini mayoritas bekerja di resort-resort yang berada di pinggir pantai atau berjualan aksesoris atau cenderamata yang menjadi ciri khas dari Kepulauan Derawan. Nah, yang terakhir ini mengurangi pencemaran lingkungan dan mencegah abrasi pantai. Bertambahnya jumlah pengunjung ke Pulau Derawan ini diharapkan tidak menyebabkan ekosistem yang berada di pinggir pantai menjadi terganggu akibat banyaknya sampah plastik yang dibuang oleh para wisatawan. Sampah plastik ini jika dibiarkan menumpuk terus-menerus akan menyebabkan pencemaran lingkungan dan pembangunan resort yang tidak diperhatikan akan menimbulkan abrasi yang dapat merusak kawasan pantai. Oke, selanjutnya di sini ada menetapkan saluran. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, poster menjadi salah satu alternatif atau cara untuk menyampaikan pesan dan informasi secara luas ke khalayak umum. Sebab banyak tempat wisata yang indah, namun masih belum diketahui oleh masyarakat, membuat kami memutuskan untuk membuat poster ini. Oleh karena itu, dalam poster ini kami menyampaikan informasi terkait wisata bahari atau pantai-pantai di Indonesia, khususnya di Kepulauan Derawan, yang memiliki banyak destinasi wisata dan kegiatan di sekitar pulaunya. Dan juga memberikan informasi terkait abrasi yang terjadi di Kepulauan Derawan. Alasan lain kami menyampaikan informasi dengan poster adalah ingin menyampaikan pesan yang mudah ditemui dan dimengerti oleh banyak orang karena jangkauannya yang luas. Selain itu, menyampaikan informasi dengan poster juga dapat menarik perhatian banyak orang karena dapat berbentuk infografis yang simpel, berisi poin-poin yang tersusun rapi sehingga membuat masyarakat ingin membacanya. Kemudian merancang poster. Isi pesan yang ingin kami sampaikan dalam poster tersebut adalah memberitahu surga tersembunyi di Kalimantan Timur, yaitu di Kepulauan Derawan. Dalam poster ini kami ingin memberitahu keindahan di Kepulauan Derawan yang merupakan pusat kehidupan bawah laut dan keanekaragaman hayati. Dalam poster ini kami juga memberikan trivia bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Kepulauan Derawan. Struktur pesan yang digunakan dalam poster ini adalah struktur topikal. Poster diawali dengan peta dan letak Pulau Derawan, kemudian di bawahnya terdapat pembahasan mengenai keindahan Pulau Derawan, juga terdapat foto dan gambar mengenai keindahan pulau tersebut. Kami juga memberikan foto pantai di Pulau Derawan yang menjadi elemen dasar dari poster tersebut. Di bawah pembahasan juga ada persuasi atau ajakan agar khalayak yang melihat poster berkunjung ke Kepulauan Derawan. Poster diakhiri dengan pesan yang mengenai akomodasi dan akses di Pulau Derawan, serta himbauan untuk mencegah abrasi. Dalam format pesan di poster ini, kami menggunakan warna biru muda sebagai dasar poster yang memiliki arti menyegarkan dan juga ramah. Warna biru juga menggambarkan langit di Kepulauan Derawan yang bersih dan bebas dari polusi. Di bagian atas poster, terdapat peta Indonesia yang berwarna hijau yang kami pin menggunakan warna merah. Pin tersebut menunjukkan letak geografis Kepulauan Derawan. Di samping peta terdapat penjelasan singkat mengenai Kepulauan Derawan dan di bawahnya terdapat judul keindahan Pulau Derawan yang kami menggunakan font capung yang berwarna Genoa dan Nobel sebagai outline-nya. Pembahasan mengenai keindahan Pulau Derawan menggunakan jenis font Berlin Sans FB Demifold dan warna Genoa yang memakai elemen dasar rounded rectangle yang berwarna jungle mist agar warna font Genoa tersebut lebih tampak. Juga terdapat foto atau gambar yang sesuai dengan pembahasan seperti gambar penyu, pantai, dan tehe-tehe yang dilengkapi dengan shape outline rectangle berwarna hippie blue. Kemudian dalam judul poster, Kepulauan Derawan menggunakan jenis font Pirate of the Side Bubbles. Dalam kalimat Derawan menggunakan warna NV atau hijau pastel dan warna background atau outline serta kalimat kepulauan menggunakan warna scorpion atau coklat tua. Pemilihan warna hijau pastel karena warna ini dianggap sebagai warna yang menenangkan dan melambangkan kedamaian serta dapat memunculkan efek tenang yang membantu keseimbangan emosi seseorang. Penggunaan warna coklat sebagai penegasan dalam judul tersebut. Di bagian bawah judul terdapat gambar pantai
di Pulau Derawan sebagai elemen dasar poster yang menggambarkan keindahan pulau tersebut. Kemudian di bagian bawah, dalam elementary paper terdapat kalimat yang dilengkapi oleh icon yang sesuai. Font yang digunakan menggunakan jenis Berlin Sans FB Demi Bold yang berwarna Catskill White. Dan terakhir, terdapat sumber yang digunakan dalam teks menggunakan font Myret Pro berwarna putih dan shape outline. Pesan dan informasi yang terdapat dalam poster bersumber dari Jurnal Dinamika Global dan Jurnal Teknik Commits, serta ilustrasi yang berasal dari Freepik. Ya, oke. Jadi segitu aja penjelasan dari kelompok kami. Tadi sudah dijelaskan ya, dari mulai analisis objek, analisis halayaknya, terus tujuannya, terus sama saluran yang kita pakai, serta detail dari poster yang sudah kita buat ini. Di sini itu kami berharap supaya halayak target kita ini itu buat tahu tentang Kepulauan Derawan ini sendiri dengan apa yang ada di dalamnya dan potensi wisata yang ada di dalamnya, serta mereka tuh biar tetap bisa menjaga lingkungan yang ada di Derawan itu sendiri. Oke, jadi sekian aja dari kelompok 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, pagi, malam untuk dimanapun kalian berada, dan sampai jumpa. Dadah.